Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah. Ketua kelas, persilahkan. Doa belajar mulai. Doa belajar selesai. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baiklah. Untuk kebersihan kelas kalian sudah bersih? Siapa yang bertugas piket hari ini? Aulia. Aulia. Aku. Raya, baiklah. Selanjutnya anak-anak silakan buka buku temanya pada halaman kedua. Nah, di sini ibu akan meminta kalian untuk membagi menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama itu terdiri dari Aulia, Sri dan Risti, dan untuk kelompok kedua yaitu Raya dan Nia. Silakan kalian membentuk kelompok. Untuk kelompok pertama di sebelah sini ya. Nah, perintah yang akan ibu ajukan adalah kalian mengamati teks dengan judul bagaimana jagung berkembang biak. Kalian silakan membaca, cermati, dan analisis. Nah, setelah kalian menganalisis teks bacaan tersebut, di halaman keempat itu ada tugas ya. Silakan kalian analisis, jawab pertanyaan tersebut. Pada halaman keempat itu terdapat bacalah dengan saksama. Lalu tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul bagaimana jagung berkembang biak. Nah, kalian jawab ide pokok dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan seterusnya. Lalu kalian diskusikan untuk mencari jawaban tersebut. Nah, namun sebelumnya kalian harus membaca. Setelah membaca, silakan kalian untuk berdiskusi dan menjawabnya. Silahkan dimulai. Diskusi. Baiklah, untuk tugasnya waktunya sudah habis. Sekarang ibu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dikerjakan. Nah, untuk sekarang, untuk yang pertama, ibu meminta perwakilan kelompok pertama untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab jawaban dari ide pokok paragraf 1, kedua, dan paragraf ketiga. Nah, untuk perwakilan kelompok 1, siapa yang ingin maju? Saya, Bu. Baiklah, siapa namanya? Aulia. Aulia. Nah, coba jelaskan jawabannya paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Baiklah, tunggu sebentar. Untuk yang lainnya silakan untuk menyimak jawaban dari Aulia, karena di akhir ibu akan memberikan pengayaan agar kalian lebih jelas materi kita pada hari ini. Nah, untuk kepada Aulia, silakan diulangi dari awal. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, itu adalah jawaban dari paragraf pertama. Jadi jagung itu adalah bahan pokok. Selain nasi, jagung itu juga
mengandung karbohidrat sehingga makanan pokok di Indonesia itu termasuk jagung. Seperti siapa yang pernah di sini nonton misalnya di televisi misalnya, itu nasi tapi terbuat dari bahan pokoknya itu jagung. Nah, bahan pokok ini biasanya itu terdapat di daerah yang krisis seperti di Papua. Nah, itu kebanyakan mayoritas penduduknya itu menggunakan jagung sebagai nasi, pengganti nasi. Lanjut paragraf kedua. Paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Siapa di sini yang pernah melihat atau menonton proses penanaman atau panennya jagung? Ayo angkat tangan. Basing aja, enggak apa-apa, angkat tangan. Basing, angkat tangan gak lebat, bagus. Siapa di sini yang pernah makan jagung? Saya. Pastinya semuanya sudah pernah ya. Bagus. Nah, untuk jawaban paragraf ketiga. Paragraf ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Ini adalah bunga dari pohon jagung sebelum ya berbuah ya. Nah, serbuk sari yang ada di, jangan dihiraukan. Enggak apa-apa ya? Diam, baca dak. Kamu balik. Dah usah dikelege. Kau Iya kok dari tadi gua kan. jangan cetuj. Oke. Jadi, nah ini adalah bunga dari pohon jagung. Nah, sebelum dia berbuah, di bunga ini terdapat serbuk sari. Nah, pada saat penyerbukan itu, bubuk yang ada di sini akan keluar, lalu dia akan terbang dan jatuh kepada kepala atau putik sari pada pohon jagung. Nah, seperti itulah terjadinya pembuahan pada pohon jagung yang dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya Ibu akan meminta jawaban dari perwakilan kelompok 2, yaitu jawaban untuk paragraf keempat dan paragraf kelima. Siapa yang mau menjawabnya perwakilannya? Raya, dipersilakan. Paragraf 4, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa dia penyerbukannya itu akan terus berlangsung sampai jagung itu berbuah. Nah, seperti itu. Lanjut ke jawaban paragraf untuk ide pokok paragraf kelima. Paragraf 5, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tadi kan Ibu ini akan menjadi nilai kelompok, dan tadi Ibu sudah menyuruh untuk menjawab sebagai tugas individu kalian pada halaman ke-6. Manfaat perkembangbiakan generatif. Nah, di sini Ibu akan mencoba menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab dari jawaban kalian. Ibu meminta yang akan menjawab untuk menyampaikan ini adalah Risti. Coba, apa jawabannya? Manfaatnya di situ di kertas. Yang lainnya silakan disimak karena Ibu akan menyampaikan pengayaan kembali. Satu dan diam nih apa dia Satu, dapat melakukan pengembangan varietas tanaman. Lanjut yang kedua apa?
Yang kedua, menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang kuat. Ketiga, melestarikan keanekaragaman hayati. Yang keempat, menghasilkan tanaman yang lebih tahan lama. Nah, coba Risti ulangi jawabannya. 1. Dapat melakukan pengembangan varietas tanaman baru dengan penghilangan. 2. Menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang kuat. 3. Melestarikan keanekaragaman hayati. 4. Menghasilkan tanaman yang lebih tahan lama. Bagus, semuanya semua murid ibu cerdas-cerdas. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, nah jadi pembelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan generatif sampai di sini. Ibu mohon maaf jika ada salah, dan untuk pengalaman kita pada hari ini bahwa perkembangbiakan generatif itu bukan hanya terjadi pada tumbuhan seperti bunga, namun juga pada biji-bijian pohon jagung. Contoh lainnya itu padi, pohon jagung, bahkan banyak sekali tanaman yang dapat kita pelajari. Nah, coba untuk hari ini ibu tanya, tanaman apa saja yang ada di sekitar lingkungan kalian? Contohnya di rumah. Pisang. Pohon mangga. Mbam. Pohon pokat. Taruh ubi. Pohon singkong ya bahasa Indonesianya, pohon pepaya, pohon pisang, pohon mangga, alpukat, dan masih banyak lagi. Namun untuk perkembangbiakan generatifnya itu contohnya seperti yang kita bahas tadi adalah pohon jagung. Baiklah, sampai di sini Ibu minta kepada ketua kelas untuk mengakhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Doa pulang dimulai. Doa pulang selesai. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini cukup pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.